Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah studi hadis, yaitu Ibu Hajah Debibik Nabila LCMA. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dede Lutfi Munawar dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ilmu hadis, riwayah, dan diroyah. Secara umum, pengertian ilmu hadis yaitu al-qawaidul al-mu'arrifah bihalir rawi wal marwi, yaitu kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkan atau marwi. Nah, pertanyaannya, siapa sih itu perawi? Perawi yaitu orang-orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan berita dari Nabi, yang kemudian perawi itu akan berada di dalam sanad. Nah, apa sih itu marwi? Marwi itu isi berita yang diriwayatkan atau matan. Nah, kalau sanad sendiri yaitu mata rantai yang nantinya sampai kepada matan hadis itu sendiri. Untuk pembagian ilmu hadis yaitu ada dua, ada riwayah dan ada diroyah. Riwayah itu hadisnya, sedangkan diroyah adalah ilmu hadisnya. Nah, kedua ini tidak bisa dipisahkan seperti usul fikih dan fikih. Usul fikihnya itu diroyah ilmu hadis, dan fikihnya itu riwayah hadisnya. Untuk riwayah berisi tentang segala perkataan Nabi, segala perbuatan Nabi, periwayatannya, batas-batasannya, dan ketelitian segala redaksinya. Pada objek pembahasan riwayah ini langsung pada diri Nabi Muhammad itu sendiri. Nah, untuk diroyah berisi tentang hakikat periwayatan, syarat-syarat, macam-macam, hukum-hukum, keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatan, dan hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan. Objek pembahasan diroyah ini yaitu ketelitian, sanad, dan matan, yang kemudian akan mengetahui kualitas hadis itu sendiri, diterima atau ditolak. Nah, pada diroyah ini diinput dan akan menjadi outputnya yaitu riwayah yang saya sudah jelaskan tadi. Masuk pada sejarah perkembangan ilmu hadis dan hadis atau riwayah dan diroyah. Pada awal masa Nabi Muhammad SAW, hadis itu dilarang untuk ditulis karena takut bercampur dengan Al-Quran. Namun larangan ini sifatnya kondisional saja, karena pada waktu itu Nabi Muhammad membolehkan hadis untuk ditulis. Buktinya, sahabat Nabi ada yang mempunyai catatan khusus hadis, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Amr bin Ash. Kemudian, ilmu hadis itu sendiri sudah dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 282. Untuk masa sahabat itu sendiri, riwayah itu biasa disebut masa taklil ar-riwayah. Untuk menerima hadis dari orang lain, para sahabat mensyaratkan harus ada dua orang saksi yang mendengarkan langsung hadis itu dari Nabi, dan harus bersumpah juga. Nah, kenapa seperti itu? Karena pada saat itu maraknya hadis palsu akibat konflik politik. Untuk perkembangan diroyah sama seperti riwayah tadi. Perkembangan riwayah atau hadis pada masa tabi'in yaitu hadis sudah ditulis dan dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tokoh ulama melakukannya pada saat itu yaitu Ibnu Syihab Az-Zuhri. Model kitab-kitab hadis yang muncul pada saat itu juga 1. Muwatta, 2. Musonaf, 3. Musnad. Tapi penulisan hadis pada masa itu masih bercampur dengan perkataan dan fatwa sahabat.
Kemudian untuk perkembangan ilmu hadis atau diroya itu timbul secara tertulis tetapi belum terpisah dengan ilmu lain. Penulisan ilmu hadisnya juga bergabung dengan ilmu fikih dan usul fikih seperti dalam kitab Al-Um dan Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i. Yang terakhir yaitu pada masa tabi'in. Sejarah perkembangan riwayah pada masa tabi'in yaitu ada 5. Yang pertama, masa keemasan atau kejayaan kodifikasi hadis. Yang kedua, masa filtrasi, penulisan hadis dipisahkan dari perkataan dan fatwa sahabat. Yang ketiga, masa klasifikasi, hadis sahih sudah mulai dipisahkan. Yang keempat, muncul kutubus sittah. Dan yang terakhir, model kitab atau jami. Hadis atau diroyah yaitu ada 2. Yang pertama telah terpisah dari ilmu-ilmu lain, namun belum semuanya menyatu. Dan yang kedua munculnya kitab-kitab ilmu hadis seperti At-Thariq Al-Kabir karya Imam Al-Bukhari, Tabaqat At-Tabi'in karya Muslim. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Karena kesalahan dari diri saya sendiri dan kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.